Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan terus memantau kondisi bintang Crystal Palace di bursa transfer berikutnya menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara di saluran YouTube miliknya bersama Matteo Moretto dan dia membahas tentang rumor yang menghubungkan Milan dengan Mateta dari Palace. Berikut komentar sang jurnalis. Satu nama yang mungkin harus kita perhatikan di masa depan adalah Mateta, penyerang tengah Crystal Palace, karena dalam beberapa hari terakhir sumber yang kredibel dari Inggris telah memberikan informasi ini tentang keinginan Mateta untuk mencoba pengalaman yang berbeda. Mateta memiliki karir yang sangat unik, bisa saja datang ke Italia lebih cepat. Torino menginginkannya beberapa tahun yang lalu, tetapi kemudian mereka tidak menemukan kecocokan. Dia mungkin cocok untuk beberapa tim, tetapi Mateta memiliki karir yang sedikit mengingatkan kita kepada Luca Toni. Saya ulangi, di masa lalu dia selangkah lebih jauh dari Torino. Saya berbicara beberapa tahun yang lalu, bukan tahun ini. Tahun ini, Moretto berbicara di sini bahwa Mateta adalah salah satu nama yang dipertimbangkan oleh AC Milan juga. Ya, karena dia adalah salah satu nama yang kami diskusikan secara eksklusif di channel ini musim panas ini. Milan seperti klub lain, seperti semua klub lainnya, jelas memiliki daftar penyerang profil yang mereka perhatikan. Ikuti dan hubungi, ungkapnya. Masuk kembali layangkan kritik yang kembali mereka tujukan kepada manajemen AC Milan. Ultras garis keras Rossoneri itu kembali menyuarakan rasa frustrasi mereka terhadap klub melalui unggahan di story Instagram. Berikut keluhan Curvaso disampaikan melalui Milan Press. Kami telah menunggu tepat 6 hari untuk tanggapan resmi dari AC Milan terhadap email resmi yang kami kirim pada hari Jumat, di mana kami meminta ketentuan yang tertulis di atas kertas yang menyatakan alasan mengapa spanduk Sodalizio Rossonero dilarang. Tidak hanya itu, manajemen kami tidak mengatakan sepatah kata pun tentang masalah perselingkuhan memalukan ini yang mereka sadari dengan baik, tetapi hari ini mereka secara efektif menyangkal hak kami dengan tidak menanggapi permintaan yang sepenuhnya sah. Tapi di sisi lain, kami terbiasa dengan masyarakat yang hanya menanggapi apa yang nyaman untuk mereka. Pikirkan saja bahwa kita masih menunggu tanggapan atas banding yang diajukan terkait daftar hitam ini. Dalam semua ini, termasuk orang biasa yang mempertaruhkan wajah mereka, kami berterima kasih kepada pers yang selain memuji koreografi brilian hari Minggu, mereka juga berhati-hati untuk tidak melakukan pekerjaan mereka dengan tidak melaporkan apa yang telah terjadi selama berbulan-bulan. Mereka adalah orang yang sama yang memperjuangkan kebebasan pers dan kebebasan berpikir, tulisnya. Masih dari derby della Madonnina, yang ternyata ada insiden membuat para penggemar geram dengan sikap Lautaro Martinez kepada Luka Modric. Sekitar menit ke-50, pertandingan sempat terhenti karena terjatuhnya masing-masing pemain dari kedua tim. Modric tertangkap kamera sedang mencoba mendekati Alessandro Bastoni yang terjatuh sembari berbicara dan mengulurkan tangannya kepada bek Inter itu. Namun hal tak terduga pun terjadi. Lautaro yang berada di dekat Bastoni justru memukul tangan Modric dan bahkan mendorong mantan gelandang Real Madrid itu berkali-kali. Insiden ini pun ramai memancing reaksi keras dari pengguna sosial media yang langsung menyerbu kolom komentar penyerang Argentina itu. Berikut video insiden tersebut. Kondisi terbaru Christian Pulisic akhirnya terungkap dan dia tidak akan mengikuti latihan jelang pertandingan melawan Lazio. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pemeriksaan medis tidak menunjukkan adanya cedera kepada Pulisic. Namun dia tidak berlatih dengan rekan satu timnya karena Massimiliano Allegri menjelaskan bahwa sang penyerang tidak akan pulih tepat waktu untuk pertandingan melawan Lazio akhir pekan ini. Jelas hal ini sangat mengecewakan bagi bintang asal Amerika Serikat itu karena dia sekarang kemungkinan besar akan kembali melewatkan pertandingan lainnya setelah kembali dari cedera sebelumnya. Namun sebenarnya dia sudah pulih lebih cepat, tetapi tampaknya para staf medis akan tetap berhati-hati dengan kondisi Pulisic. Pelatih beserta stafnya tidak mau mengambil resiko apapun di musim yang sibuk ini, terutama karena Pulisic mengalami masalah di kaki yang sama lagi. Allegri tampaknya lebih memilih sedikit sabar hingga Pulisic pulih sepenuhnya daripada memaksakan dia bermain yang beresiko akan membuatnya berpotensi absen lebih lama. Perwakilan AC Milan hadir pada pertandingan Europa League yang mempertemukan Genk dan Basel menurut sebuah laporan. Rossoneri terus memantau bakat-bakat muda yang berkiprah di Liga Belgia dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari Maxim de Kuiper dan Tolu Arokodare yang lebih memilih hijrah ke tempat lain, hingga Charles de Ketelaere dan Ardun Jasari yang berhasil mereka amankan ke San Siro. Sekarang Milan News melaporkan bahwa Diavolo mengirimkan beberapa pengintai ke pertandingan Genk untuk menyaksikan permainan dari Konstantinos Karestas. Gelandang serang asal Yunani itu mencetak gol penentu dalam pertandingan yang berakhir 2-1 itu, dan dia juga merupakan salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eropa.
Massimiliano Allegri menyatakan bahwa dia tidak terlibat dalam perpanjangan kontrak Mike Maignan di AC Milan. Allegri yang berbicara dalam konferensi pers ditanya beberapa hal dan salah satunya adalah masa depan dari Maignan. Berikut komentar pelatih Milan itu disampaikan melalui Milan News. Mike selalu menjadi salah satu penjaga gawang terbaik, jadi saya tidak terkejut dengan penampilannya. Adapun kontraknya, klublah yang menanganinya. Mereka bekerja untuk memberi tim ini masa depan dan kestabilan di tahun-tahun mendatang. Saya berbicara dengan Mike, tetapi saya berbicara dengannya di lapangan, dan Filippi pelatihnya juga berbicara kepada kami tentang hal ini. Saya senang, saya melihatnya damai, dia menegaskan kualitasnya, ungkapnya. Milan Futuro mengumumkan bahwa Emanuele Sala telah menandatangani perpanjangan kontrak di hari ulang tahunnya ke-18 tahun. Ada beberapa pemain dengan prospek yang menarik untuk masa depan Rossoneri dan Sala adalah yang paling tinggi. Gelandang itu tampil bersinar bersama Milan Futuro asuhan Massimo Odo di Serie D dan dia selalu menjadi andalan sang pelatih sepanjang musim ini. Melalui akun Instagram mereka, kesepakatan tersebut langsung diumumkan setelah perayaan ulang tahun gelandang muda AC Milan itu. Jelas ini menjadi hadiah yang luar biasa bagi sang pemain dan kabar baik tersendiri bagi Rossoneri. Klub Auckland telah ikut bergabung mendukung Curvaso dan dilarang membawa spanduk mereka saat derby della Madonnina menurut sebuah laporan. Larangan bagi Curvaso membawa spanduk ke dalam stadion membuat Auckland ikut bergabung dengan memprotes klub dan bahkan mereka membuat pengumuman resmi terkait hal tersebut. Berikut pengumumannya disampaikan melalui Milan News. Mulai besok, spanduk Auckland tidak akan lagi ditampilkan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Putusan ini mengikuti larangan yang diberlakukan oleh pihak berwenang untuk memasang spanduk Sodalizio di tribun kami. Tindakan itu tidak termotivasi dan tidak dapat dibenarkan, mungkin ditujukan untuk menghancurkan tribun itu sendiri. Seorang anak menunjukkan bahwa di balik akronim ada partisipasi dan gairah serta nilai-nilai yang tidak dapat dihapus oleh larangan apapun. Hal yang sama juga berlaku untuk kami. Auckland didasarkan pada persahabatan yang telah mengikat sekelompok orang bersama-sama lebih dari 40 tahun. Auckland adalah tempat mengalami emosi dan mewariskannya kepada anak-anak kita. Auckland adalah tempat kontribusi bersama untuk inisiatif amal. Auckland lebih dari sekadar spanduk dan oleh karena itu menampilkannya atau tidak akan mengubah apapun untuk realitas kami. Memalukan bagi mereka yang hidup di dunia yang dipenuhi dengan korupsi. Sungguh memalukan. Kami tetap bergerak maju, bangga selalu ada, tulisnya. Jean-Pierre Papin tahu apa yang dibutuhkan Cristoforo Nkunku agar dia dapat meledak bersama AC Milan. Diavolo berinvestasi besar kepada Nkunku pada musim panas kemarin, tapi sejauh ini dia hanya menjadi pemain pengganti dan baru mencetak 1 gol di Coppa Italia. Namun bukan hanya dia, Santiago Gimenez juga mengalami masa sulit yang juga belum mencetak 1 gol pun di Serie A musim ini, sama seperti Nkunku. Sekarang Papin yang diwawancarai oleh Carlo Pellegatti berbicara tentang apa yang harus dilakukan Nkunku agar dia dapat meningkat bersama Rossoneri. Berikut komentarnya disampaikan melalui calciomercato.com. Nkunku secara fisik tidak seperti yang lain. Dia membutuhkan teknik, kecepatan, dan di Italia itu sulit karena pertahanan di sini kuat. Ini sulit baginya, tetapi kita berbicara tentang pemain yang sangat bagus dan pemain hebat, ungkapnya.